warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafal Jansab, absen 16. Perkenalkan, nama saya Nizar Wahyu Saputra, absen 26. Saya Randy Pratama Putra, absen 21, dan teman saya Renaldi, absen 22. Yang berhalangan hadir. Pengertian yang pertama, cloud computing adalah model layanan komputasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan aplikasi dan database melalui internet tanpa perlu memiliki atau mengelola infrastruktur fisik sendiri. Dengan cloud computing, layanan seperti penyimpanan data, prosesan dan perangkat lunak di host di server jarak jauh atau cloud, dan pengguna dapat mengakses kapan saja dan dari mana saja menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Kemudian ada jenis layanan cloud computing. Yang pertama ada software as a service atau SaaS. Layanan perangkat lunak yang diakses melalui internet seperti Google Docs, Office 365 atau Zoom. Kemudian ada platform as a service atau PaaS. Layanan yang menyediakan platform untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi tanpa memikirkan infrastruktur seperti Google App Engine atau Microsoft Azure. Dan kemudian ada juga infrastruktur as a service. Layanan infrastruktur IT seperti penyimpanan, jaringan dan server virtual seperti Amazon Web Service atau AWS atau juga Microsoft Azure. Yang selanjutnya yaitu keuntungan. Skalabilitas mudah, meningkatkan atau mengurangi kapasitas sesuai kebutuhan, biaya efektif, tidak perlu membeli dan memelihara infrastruktur fisik, aksesibilitas dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui internet, keamanan penyedia cloud umumnya memiliki protokol keamanan yang canggih untuk melindungi data. Selanjutnya ada cloud computing di dunia pendidikan. Cloud computing di dunia pendidikan dapat diterapkan dalam berbagai cara untuk meningkatkan efisien dan aksesibilitas. Berikut beberapa penerapannya. Yang pertama, penyimpanan data. Institusi pendidikan dapat menyimpan data siswa, bahan ajar, dan dokumen penting di cloud sehingga mudah diakses dari mana saja. Yang kedua, e-learning. Platform pembelajaran daring seperti Google Classroom atau Microsoft Teams memungkinkan siswa dan guru berinteraksi, mengelola tugas, dan menyampaikan materi secara online. Berikutnya adalah aplikasi kolaboratif. Alat seperti Google Docs atau Office 365 memungkinkan siswa dan guru bekerja sama secara real time pada dokumen atau proyek tanpa harus bertemu secara fisik. Kemudian ada virtual labs. Cloud menyediakan laboratorium virtual di mana siswa dapat melakukan eksperimen atau simulasi yang biasanya membutuhkan perangkat keras mahal. Dan yang selanjutnya yaitu cloud computing di dunia pendidikan, pengelola sumber daya. Institusi dapat menggunakan cloud untuk mengelola sistem administrasi seperti pendaftaran, pembayaran, dan penjadwalan kelas dengan lebih efisien. Selanjutnya adalah layanan yang banyak digunakan saat ini. Yang pertama, Google Cloud. Google Cloud menawarkan berbagai layanan cloud seperti penyimpanan data, aplikasi pembelajaran daring, Google Classroom, dan platform pengembangan aplikasi. Di dunia pendidikan, Google Cloud mendukung kolaborasi dan penyimpanan data melalui Google Drive, Google Doc, dan Google Sheet. Dropbox adalah platform penyimpanan cloud populer yang digunakan di dunia pendidikan untuk berbagai dan menyimpan file dengan mudah. Banyak sekolah dan universitas menggunakannya untuk menyimpan bahan ajar dan kolaborasi antar siswa dan pengajar. Selanjutnya ada Amazon Web Service atau AWS. AWS menawarkan berbagai layanan termasuk penyimpanan data, analitik, dan komputasi. AWS Educate adalah program yang dirancang untuk membantu siswa dan pengajar mempelajari keterampilan cloud melalui akses gratis ke sumber daya AWS dan platform pembelajaran berbasis cloud. Yang selanjutnya yaitu Zoom. Zoom adalah platform cloud-based untuk video conference yang sering digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, pertemuan, dan kelas virtual. Zoom membantu menghubungkan siswa dan pengajar dalam sesi interaktif secara online. Selanjutnya ada cara kerja. Pengguna mengirim permintaan
pengguna, individu, atau organisasi mengakses layanan cloud melalui perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone. Akses ini dilakukan melalui aplikasi web atau perangkat lunak khusus. Yang kedua, penyediaan cloud memproses permintaan. Permintaan tersebut dikirimkan melalui internet ke server cloud yang dioperasikan oleh penyedia layanan, misalnya Amazon Web Service, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Server ini berada di pusat data yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Selanjutnya ada penyedia cloud menyediakan sumber daya. Setelah menerima permintaan, penyedia cloud menyediakan sumber daya yang diminta seperti penyimpanan data, pemrosesan komputasi atau aplikasi. Sumber daya tersebut dapat disediakan sesuai kebutuhan secara instan tanpa pengguna harus membeli atau mengelola infrastruktur fisik itu sendiri. Selanjutnya ada pengguna mengakses layanan. Pengguna kemudian dapat mengakses layanan atau aplikasi cloud yang disediakan sesuai dengan permintaan mereka melalui internet. Misalnya, mereka bisa menyimpan data, menjalankan aplikasi, atau menggunakan perangkat lunak tanpa harus menginstalnya secara lokal. Yang selanjutnya yaitu hubungan cloud computing dengan IoT. Yang pertama yaitu pemrosesan data. Data yang dikumpulkan dari perangkat IoT seringkali memerlukan pemrosesan cepat dan efisien. Cloud computing memungkinkan pemrosesan data dalam skala besar secara real time dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan infrastruktur fisik tradisional. Yang kedua yaitu skalabilitas. Cloud computing memungkinkan sistem IoT berkembang tanpa batas. Sering dengan bertambahnya perangkat yang terhubung ke internet, kapasitas cloud dapat dengan mudah ditingkatkan untuk mendukung perangkat baru tanpa harus menambahkan perangkat keras baru. Akses dan pengolahan remote. Dengan menghubungkan perangkat IoT ke cloud, pengguna dapat memantau dan mengontrol perangkat dari jarak jauh. Misalnya pengguna bisa mematikan lampu pintar atau memantau kondisi mesin industri dari aplikasi berbasis cloud dimanapun mereka berada. Keamanan dan pemeliharaan. Cloud computing menyediakan solusi keamanan yang canggih seperti enkripsi data dan pemantauan ancaman secara real time yang dilindungi data IoT dari serangan cyber. Selain itu, pemeliharaan perangkat lunak dilakukan di cloud sehingga perangkat IoT selalu diperbarui dan terjaga keamanannya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Cloud computing adalah layanan komputasi yang memungkinkan pengguna mengakses sumber daya seperti penyimpanan dan aplikasi melalui internet tanpa memerlukan infrastruktur fisik. Layanan ini meliputi SaaS, PaaS, dan LaaS dengan manfaat seperti skalabilitas, biaya efektif, akses mudah, dan keamanan tinggi. Dalam dunia pendidikan, cloud digunakan untuk penyimpanan data, e-learning, dan kolaborasi. Contoh platformnya adalah Google Cloud, Microsoft Azure, dan AWS. Dan yang terakhir adalah cloud computing juga mendukung Internet of Things atau IoT dengan menyediakan penyimpanan, pemrosesan data, dan pengelolaan perangkat secara efisien dan aman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.